Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, jadi kisah ini dibagikan oleh rencang kita bernama Atika. Nah, di sini kita akan panggil dengan nama Tika saja untuk mempermudah saya dalam mengucapkan. Jadi Tika ini adalah seorang pendaki yang sudah cukup punya banyak pengalaman. Jadi dia ini sudah beberapa kali melakukan aktivitas pendakian gunung bersama dengan teman-temannya. Nah, singkat cerita di tahun 2019, Tika ini melakukan pendakian di Gunung Salak via Cimelati dengan 3 orang temannya. Jadi di sini teman dari Tika ini ada 2 cowok dan 1 cewek. Yang 2 cowok ini namanya Abdul dan Roni. Sedangkan yang cewek ini namanya Nisa. Nah, mereka berempat ini asalnya dari Sukabumi, Jawa Barat. Dan meskipun jarak dari Gunung Salak ini bisa dikatakan dekat dengan tempat tinggal mereka berempat, akan tetapi kondisinya mereka berempat ini belum pernah mendaki di sana waktu itu. Jadi pendakian via Cimelati itu adalah pendakian pertama mereka di Gunung Salak. Jadi singkat cerita, setelah mempersiapkan segala sesuatunya, mereka ini kan kemudian berangkat dari Sukabumi ini untuk menuju ke desa Cimelati menggunakan transportasi sepeda motor. Jadi kondisinya Tika ini bonceng si Adul, terus Nisa ini bonceng si Roni. Berangkatlah mereka berempat ini di sekitaran jam 1 siang. Nah, di tengah perjalanan menuju ke desa Cimelati, nggak ada kendala apapun, dan setelah menempuh perjalanan hampir 1,5 jam, sampailah mereka di titik awal pendakian dari jalur Cimelati. Jadi sampai di sana, mereka ini langsung parkir motor, kemudian mereka sempatkan untuk sholat di satu musola yang ada di sana. Nah, mereka ini checking, jadi checking ulang perlengkapan dan logistik, dan yang akan mereka bawa itu, setelah dicek ini, dirasa aman semuanya, jalanlah mereka untuk menuju ke base camp. Jadi jalur Cimelati ini informasi dari Tika, para pendaki ini harus jalan terlebih dahulu, kira-kira 30 menit dari titik awal mereka parkir kendaraan tadi itu untuk bisa sampai ke base camp. Nah, mereka ini jalan kira-kira 30 menit, di sana baru mereka ini akan melakukan perizinan atau simaksi gitu kan. Nah, mereka ini mulai jalan melewati hutan-hutan kecil dan jalan setapak sampai pada akhirnya di jam 3:15 sore sampailah mereka ini di base camp. Nah, sampai di sana mereka ini langsung melakukan simaksi dan perizinan, dan setelah simaksi ini mereka sempatkan untuk beristirahat sejenak sebelum memulai pendakian. Nah, ketika mereka ini sedang beristirahat di base camp, Nisa ini sempat bilang sama ketiga temennya, ini aku kok kemarin-kemarin sebelum berangkat aku ini sempat baca artikel kalau jalur Cimelati ini katanya kok angker ya, banyak kuntilanaknya katanya. Nah, waktu itu ketiga temennya ini cuma ketawa, menanggapi dengan ketawa, terutama ini si Roni. Jadi Roni ini sempat bilang ke Nisa, ya di mana-mana yang namanya kuntilanak itu ya ada lah Nis, nggak cuma di gunung, kamu itu kok ketakutan gitu. Mbak Kunti datang sini, ini Nisa mau kenalan. Jadi Roni ini seperti ngejekin Nisa, dan di situ Nisa ini akhirnya kan agak sebel ke Roni. Nggak lucu lah Ron, kamu ini bercandanya jangan gitu. Nah, akhirnya melihat hal seperti itu, Adul ini nyetop bercandaan mereka. Jadi Adul ini bisa dikatakan leader lah dalam rombongan mereka itu, nyetop bercandaan yang agak kurang sehat itu menurut Adul. Lalu langsung mengajak ketiga temannya untuk jalan aja. Nah, singkat cerita, setelah beristirahat selama 15 menit di base camp itu, di jam 3:30 sore mereka ini berdoa bersama-sama dan langsung melakukan pergerakan ini menuju ke atas. Mereka ini jalan. Nah, informasi dari Tika, pendakian di hari itu sangat sepi karena Tika dan teman-teman ini mendaki bukan di hari libur atau weekend. Jadi mereka ini mendaki di hari biasa atau weekday. Jadi ya lumrah kalau ini sepi, batin si Tika kan. Nah, mereka ini jalan pelan-pelan, langkah demi langkah. Jadi mereka berempat ini berusaha menikmati pendakian di sore itu. Nah, cuaca ini cukup bersahabat, rencang semua, dan langit juga nampak cerah di sore itu. Jadi trek dari base camp untuk menuju ke pos 1 ini
langsung didominasi dengan pepohonan ini yang tinggi-tinggi, dan jalurnya ini sangat rapi. Sangat rapi ini dalam artian jalurnya ini sudah dipaving gitu loh. Mereka ini jalan melewati jalur paving itu, dan tibalah mereka di satu percabangan jalur. Jadi ada jalur yang ke kiri, ada jalur yang ke kanan. Nah, di percabangan jalur ini mereka akhirnya ambil ke arah kiri. Jadi ada plang ini ke arah kiri, tujuan mereka kan akan ke puncak. Jadi plangnya ini ke arah puncak yang ke kiri. Sedangkan jalur yang ke kanan ini mengarah ke sebuah curug yang dinamakan Curug Citaman apa ya kalau nggak salah. Curug Citaman kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, jalanlah mereka ke arah kiri. Jadi dari titik percabangan itu jalur ini sudah berubah. Yang tadinya ya jalurnya paving berganti dengan jalur tanah. Nah, di awal pendakian mereka belum ada hal-hal yang aneh. Semuanya ini normal. Sampai pada akhirnya setelah mereka ini jalan kira-kira ya 1 jam, sampailah mereka ini di pos 1 pada sekitaran jam 5 sore. Nah, di sana mereka berempat ini memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu, untuk ya mengatur nafas dan minum air. Nah, ketika mereka beristirahat itu, hari ini sudah mulai masuk ke gelap, dan vegetasi ini sudah ya bisa dikatakan cukup rapat lah. Nah, Adul ini sebagai leader dari tim itu bilang sama teman-temannya kan, ini headlamp langsung dinyalain aja, soalnya udah mau gelap. Habis ini vegetasinya juga udah mulai rapat, kata mas-mas yang jaga pos perizinan. Nah, ketika temannya pun nurut, dan mereka ini akan lanjut jalan. Nah, ketika baru aja jalan, tiba-tiba satu teman Tika yang namanya Nisa ini teriak di situ. Nah, jadi Nisa ini berteriak dengan cukup kencang. Nah, secara otomatis ketiga temannya ini pun berhenti. Nah, di situ Tika ini kan langsung tanya ke Nisa kan, Nis, kamu ini kenapa kok teriak gitu? Nah, Nisa ini diem aja kondisinya, sambil matanya ini tertuju ke arah kanan dari jalur pendakian. Nah, waktu itu si Tika ini tanya lagi, Nis, kamu ini kenapa? Jadi Nisa ini diem aja, seperti nampak terpaku. Nah, kemudian Adul ini kan langsung nepuk baunya si Nisa, melihat gelagat yang agak tidak biasa gitu kan, ditepuk baunya si Nisa sama si Adul. Nis, kamu kenapa? Kamu ini ngelihat apa? Nah, tanya si Adul itu. Jadi Nisa ini nampak langsung kaget ketika ditepuk baunya oleh si Adul. Nisa ini cuma menggelengkan kepalanya. Dia ini di situ langsung bilang, ayo jalan lagi aja, cepatlah jalan. Nah, akhirnya mereka berempat ini jalan kan. Waktu itu jalannya, formasinya Adul ini jalan paling depan, karena dia leader dan juga navigator gitu kan. Disusul sama Tika, Nisa, dan yang paling belakang ini jadi sweeper, jagain mereka ini si Roni. Mereka ini jalan. Nah, di tengah perjalanan untuk menuju ke pos 2, Roni ini sempat tanya ke Nisa. Jadi Roni ini tanya sambil cengengesan, Nis, kamu ini lihat apa Nis? Lihat Mbak Kunti ya? Nah, Nisa ini diem, dan entah waktu itu apa sebenarnya yang dilihat oleh Nisa. Waktu itu Tika juga agak penasaran yang ngirim cerita ini. Awalnya ini nggak tahu ini Nisa sebenarnya kenapa, aku nggak bilang. Jadi mereka ini terus lanjut jalan. Sampai pada akhirnya di sekitaran jam setengah 7 malam, mereka berempat ini udah sampai di pos 2. Jadi di sana mereka ini sempatkan lagi untuk istirahat sekalian melaksanakan ibadah sholat maghrib. Nah, setelah mereka ini maghriban, Adul ini bilang, ini kita istirahat dulu di sini. Ntar habis sholat isya kita baru jalan lagi sampai di pos 3. Karena informasinya kan ini dekat dari pos 2 sampai di pos 3. Ntar kita nge-camp di sana di pos 3. Karena kata yang jaga pos perizinan, di pos 3 ini dekat dari pos 3 ada sumber mata air. Nah, kemudian mereka pun di situ mengeluarkan snack dan mulai menyeduh kopi. Karena mereka akan istirahat dengan jangka waktu ini yang cukup lama. Nah, informasi dari Tika sebenarnya di pos 2 itu lokasinya ya cukup luas untuk mendirikan beberapa tenda. Tapi karena belum terlalu malam, mereka berempat ini sepakat gitu untuk tetap jalan sampai di pos 3 dan akan mendirikan tenda di sana. Karena kata yang jaga pos perizinan kan di pos 3 itu ada sumber mata air. Jadi ya menurut mereka lebih baik gitulah mereka ini ngecamp di sana. Mereka bisa ambil air terlebih dahulu untuk bekal mereka muncak di besok paginya. Nah, ketika mereka ini sedang asik ngobrol dan menikmati kopi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah atas. Jadi awalnya ini cuma sayup-sayup aja terdengar, kemudian ini semakin jelas. Nah, waktu itu Adul ini kan langsung menerangi sumber suara itu dengan headlampnya. Nah, ternyata yang jalan dari atas ini adalah seorang kakek tua. Jadi kakek tua ini bawa kayu bakar. Nah, kayu bakar ini nampak seperti diiketin di punggungnya. Dan kakek tua itu nampak yang pakai topi caping, kaosnya ini warnanya putih, dan celananya ini celana pendek warnanya hitam. Beliau juga pakai sarung, yang sarung ini diikatkan di bagian perutnya.
Nah, waktu itu Tika ini sempat bilang ke teman-temannya, ini masa ada kakek tua jam segini di tengah hutan? Aneh nggak sih menurut kalian? Nah, Adul ini menjawab, ya nggak aneh lah, biasa aja. Ya bisa aja kan kakek tua itu baru turun habis cari kayu bakar dari hutan. Nah, kemudian nggak begitu lama Adul ini jalan ke arah kakek tua itu, di mana kakek tua itu nampak duduk bersandar di sebuah pohon ini yang cukup besar. Nah, sampai di sana Adul ini kan tanya sama kakek itu, "Kek, kok baru turun jam segini?" "Iya nak, kakek ini kecapean karena nggak bawa minum." "Oh, nggak bawa minum kek? Ini silahkan diminum," kata si Adul ini sambil memberikan botol air minum yang dia bawa. Nah, nggak begitu lama setelah kakek ini minum, kakek ini pun pamit untuk jalan turun. Waktu itu Adul ini sempat nawarin ke kakek itu, jadi Adul ini bilang sama kakek itu, "Gimana kek, saya antar sampai di bawah." Nah, kakek ini menggelengkan kepalanya, kemudian berucap, "Nggak usah nak, kakek ini masih kuat jalan sendiri. Ini terima kasih ya airnya. Kalian ini hati-hati jalan ke atas. Dan itu temenmu yang laki-laki, itu dijaga, mulutnya itu disuruh jaga. Jangan sembarangan kalau bicara. Ingat, kalian ini sedang ada di hutan." Nah, waktu itu Adul ini cuma menganggukkan kepala. Walaupun sebenarnya Adul ini bingung awalnya. Ini kakek tua kok tahu kalau satu temannya yang namanya Roni ini kalau ngomong memang ya agak sembarangan gitu kan. Nah, setelahnya kakek tua ini pun jalan turun dan hilang ini ditelan tebelnya kabut. Nah, Adul ini jalan lagi ke arah ketiga temannya. Waktu itu Adul ini melihat, waktu dia ini jalan ke arah teman-temannya ini, dia ini melihat kalau Nisa ini duduk sambil menundukkan kepala. Nah, nampak tubuhnya dari si Nisa ini seolah-olah seperti bergetar, jadi seperti menggigil kedinginan. Nah, sampai di situ ditanya kan sama si Adul ini, si Nisa itu, "Nis, kamu ini kenapa?" Nisa ini mengangkat kepalanya. Jadi wajahnya ini nampak pucat dan matanya ini seperti nggak tenang Nisa itu. Jadi Nisa ini seperti melirik ke kanan, ke kiri, matanya itu seperti nggak tenang. Nah, di situ Tika dan Roni juga seperti baru menyadari kalau ternyata dari tadi Nisa ini cuma duduk sambil menundukkan kepala. Karena dari tadi mereka berdua ini asik ngobrol ketika Adul ini nyamperin kakek tua tadi. Nah, Nisa ini cuma diem ketika ditanya oleh Adul dan kedua temannya itu. Dan gak begitu lama, Nisa ini bilang sama ketiga temannya itu, "Ayo lanjut jalan aja, biar sampai di pos 3. Terus kita nanti diriin tenda." "Iya, habis ini kita jalan Nis. Kita sholat isya dulu sekalian, nanggung ini waktunya. Tapi kamu bilang dulu, kamu ini kenapa?" Tanya si Adul kan. "Udah nanti aja tak ceritain," jawab si Nisa. Akhirnya mau gak mau, Adul pun nurutin kan kemauan dari satu anggotanya itu. Nah, singkat cerita, setelah sholat isya, mereka berempat pun akan kembali melanjutkan perjalanan. Nah, sebelum jalan, Adul ini sempat berbisik Roni di situ. "Itu Nisa, dijaga ya dari belakang. Kayaknya kok ada yang nggak beres." "Oh, oke Dul, siap-siap," jawab si Roni. "Kamu juga, kalau ngomong jangan sembarangan. Tadi kakek tua itu sempat bilang sama aku, suruh nasihatin kamu." "Kok bisa Dul, kakek itu bilang gitu sama kamu?" "Ya aku juga nggak tahu. Wes nurut aja lah. Bisa jadi kakek tua itu sebenarnya kuncen dari gunung ini." Akhirnya Roni pun mengangguk. Nah, mereka berempat pun lanjut jalan pelan-pelan dengan formasi yang masih utuh. Jadi Adul di depan, Roni ini jalan di paling belakang dan dua cewek ini ada di tengah. Mereka ini jalan pelan-pelan menembus hutan Gunung Salak yang vegetasinya ini ya bisa dikatakan udah mulai sangat rapat. Treknya ini sangat terjal. Mereka ini jalan sembari mengatur nafas. Karena pendakian di malam hari, mereka berempat ini sadar betul kalau ya mereka ini harus berebut oksigen kan dengan pepohonan yang ada di sana. Nah, ketika mereka ini jalan untuk menuju ke pos 3, tiba-tiba gerimis ini mulai turun. Nah, mereka pun sempat berhenti di situ kan untuk memakai jas hujan, raincoat. Kemudian mereka pun lanjut jalan lagi. Dan singkat cerita, di sekitaran jam 8 malam, akhirnya mereka ini sampai di pos 3. Nah, gerimis ini masih turun. Jadi dari pos 2 sampai di pos 3, mereka jalan ini cuma setengah jam. Karena informasi dari Tika, jaraknya itu memang nggak jauh, jaraknya ini dekat dari pos 2 sampai di pos 3. Nah, kondisinya di pos 3 ketika mereka sampai di sana ini benar-benar gelap dan sepi, nggak ada satupun tenda dari pendaki lain. Jadi cuma mereka berempat yang ada di sana. Nah, kemudian nggak begitu lama Adul ini bilang ke teman-temannya untuk segera mendirikan tenda dan langsung memasang flashlight kan untuk pelapis karena cuaca ini berpotensi akan turun hujan dengan sangat deras. Nah, setelah tenda berdiri, flashlight ini juga udah terpasang, gerimis ini reda. Nah, kemudian setelah gerimis ini reda, mereka ini langsung mengeluarkan peralatan masak dan logistik kan, mereka ini akan masak untuk makan malam.
Nah, setelah masakan matang, mereka ini makan malam di depan tenda dengan menggelar matras. Setelah makan malam itu, mereka berempat ini duduk-duduk santai di depan tenda, ngobrol, bercanda. Nah, di situ Adul ini pelan-pelan tanya ke Nisa. Sebenarnya dia ini kenapa sejak di pos 1 kok kayak ngelihat sesuatu. Terus tadi di pos 2 kayak menggigil kedinginan atau ketakutan. Udah Nis, kamu ini bilang aja, jangan disimpan sendiri. Ntar malah kamu ini jadi kepikiran, kata si Adul. Akhirnya di situ Nisa ini mulai cerita. Jadi kalau di pos 1 ini, si Nisa ini ngelihat di arah kanan jalur pendakian, agak masuk ke tengah hutan. Ada sosok wanita ini yang berdiri di sebelah pohon dengan rambut panjang dan berpakaian ini seperti jubah. Pakaian ini warnanya putih. Nah, wanita itu awalnya nunduk, pengakuan dari Nisa. Kemudian dia ini mulai mengangkat kepalanya secara perlahan. Nah, disitulah si Nisa ini benar-benar ketakutan karena wajah dari wanita itu nampak sangat putih. Jadi putihnya ini nggak wajar, seperti putih yang memakai bedak ini dengan sangat tebal. Nah, wanita itu kondisinya cuma diem. Ini menatap tajam ini ke arahnya Nisa. Nah, selanjutnya ketika di pos 2, pengakuan dari Nisa, kenapa Nisa ini duduk sambil nundukin kepala dan badannya ini seolah-olah ini menggigil kedinginan. Ternyata Nisa ini sangat ketakutan. Jadi Nisa ini nggak melihat adanya sosok kakek tua yang dilihat oleh ketiga temannya. Jadi ketika mereka ini mendengar ada suara langkah kaki dari atas, kemudian si Adul ini kan sempat menerangi dengan headlampnya. Nisa ini nggak melihat adanya sosok kakek tua. Yang Nisa lihat ini cuma topi caping ini yang melayang. Dan hal itu benar-benar dilihat oleh Nisa sampai dia ini benar-benar ketakutan dan memilih untuk menundukkan kepala. Nah, setelah mereka bertiga ini mendengar penjelasan dari si Nisa, di situ Roni ini nampak malah ketawa. Lalu dia ini bilang ke Nisa, waduh Nis, berarti benar ya Mbak Kuntinya ini datang karena tadi tak bilangin kalau kamu ini mau kenalan. Nah, waktu itu Adul ini agak kesulut emosinya. Dia ini langsung negur si Roni dengan nada yang agak keras di situ. Udah Ron, cukup lah. Kamu ini bercandanya nggak lucu. Ini Nisa lagi ketakutan. Kamu cowok ini kok malah kayak gitu. Kamu harusnya cowok ini jagain cewek lah. Jangan malah kayak gitu, ditakut-takutin. Akhirnya Roni ini diem. Dan tiba-tiba setelah Roni ini ngejekin si Nisa, hujan ini turun dengan sangat deras. Jadi hujan ini nggak pakai kira-kira, langsung deras ini turun ketika itu juga. Mereka berempat ini langsung masuk ke dalam tenda. Beruntungnya flashlight ini sudah mereka ini bentangkan, sudah mereka pasang. Jadi mereka ini kan merasa tenang dan langsung masuk ke dalam sleeping bagnya masing-masing kan untuk tidur. Karena rencananya mereka ini akan jalan ke puncak di sekitaran jam 7 pagi setelah mereka ini ambil persediaan air di sumber mata air yang ada di pos 3. Nah, mereka ini mulai tidur dan entah di jam berapa mereka berempat ini terbangun karena mereka semua ini mendengar kalau tenda mereka ini seperti dilempar-lempar dengan sesuatu. Dan hujan ini masih turun dengan sangat deras. Nah, waktu itu Adul ini bilang sama tiga temennya, ini ada badai, jadi tenda kita kayak dilempar-lempar dengan sesuatu. Nah, kemudian Roni ini menanggapi penjelasan dari Adul, masa dulu tenda kita bisa kena badai? Oh, di sini banyak pohon kok, nggak mungkin. Ya nggak tahu juga, tapi yang jelas ini badai. Coba kalian dengerin suara anginnya, kata si Adul. Jadi mereka ini semuanya mendengarkan dan memang benar suara angin ini sangat kencang di malam itu. Nah, nggak lama kemudian mereka berempat ini saling menatap seolah-olah mereka ini mendengar sesuatu secara bersamaan. Nah, Adul ini berbisik sama ketiga temannya di situ. Barusan kalian dengar nggak? Kok kayak ada suara wanita lagi nangis. Nah, ketiga temannya ini mengangguk. Nah, nggak begitu lama suara wanita nangis ini kembali terdengar di sela-sela kencangnya hembusan angin. Nah, di tengah-tengah kondisi yang mencekam seperti itu, tiba-tiba satu tali dari flashlight yang diikatkan di pohon ini lepas. Wah! Jadi tenda mereka ini mulai bocor di situ. Air ini mulai nampak kelihatan netes gitu dari balik kain tenda. Nah, mereka ini awalnya cuma diem-dieman karena benar-benar ketakutan. Jadi suara wanita nangis ini masih terus terdengar dengan sangat jelas dari arah belakang tenda mereka. Nah, kondisi tenda ini bocornya semakin parah pada waktu itu. Nah, kemudian di situ Adul ini langsung mengajak Roni untuk keluar tenda kan. Ron, ayo Ron, berani nggak berani kita harus keluar tenda lah buat benerin flashlight. Kalau nggak dibenerin, tenda kita ini bisa roboh kena hujan sama angin. Nah, Roni ini menjawab di situ, kamu aja lah dulu sendiri, aku takut. Loh, masa aku sendiri? Ya sama kamu lah. Kan kamu yang sempat manggil-manggil Mbak Kunti itu biar datang. Itu sekarang dia udah datang. Jadi Adul ini emosinya
mulai tersulut ketika momen itu. Sedangkan Tika dan Nisa ini cuma diem aja meringkuk di dalam sleeping bag dengan wajah ini yang ketakutan. Nah, akhirnya Adul pun ngalah. Walaupun agak sedikit emosi dengan Roni, dia ini keluar tenda sendiri dan mulai menalikan ikatan flashlight yang lepas itu kan ke satu pohon. Nah, ketika Adul ini berada di luar tenda, suara wanita nangis ini udah nggak kedengaran lagi. Dan setelahnya dia pun masuk ke dalam tenda. Dan ketiga temannya pun bilang kalau suara ini udah nggak kedengaran lagi, suara wanita nangis ini. Nah, nggak lama kemudian, badai pun mereda. Yang tersisa ini cuma gerimis kecil. Nah, waktu itu mereka berempat ini merasa lega kan, dan akan melanjutkan tidur. Adul ini sempat bilang, udah lanjut tidur aja, jangan lupa berdoa, yang aneh-aneh nggak usah digubris. Dan tiba-tiba setelah Adul ngajak ketiga temannya itu untuk lanjutin tidur, kain tenda yang tipis ini seperti nampak menonjol. Jadi seolah-olah membentuk satu wajah dan kembali terdengar suara wanita yang lagi nangis. Jadi kain yang tipis dari tenda ini seperti membentuk wajah, menonjol, dan terdengar ini menangis di situ. Nah, di momen itulah Adul ini mengajak ketiga temannya ini untuk berdoa bersama-sama. Mereka ini disuruh untuk baca-baca sebisanya. Mereka bersolawat. Udah cepet-cepet baca-baca sebisanya ya, sehafal kalian. Sampai pada akhirnya wajah itu hilang dari balik tenda. Dan suara wanita nangis ini udah nggak terdengar lagi setelah mereka baca-baca ayat suci Al-Quran. Nah, awalnya setelah mengalami kejadian yang menyeramkan itu, mereka berempat ini kan belum langsung bisa tertidur. Mereka ini cuma diem-dieman di dalam sleeping bag. Mereka ini diem-dieman dengan waktu yang cukup lama. Sampai pada akhirnya, karena yang ngantuk dan mereka juga kecapean, mereka pun bisa tertidur dengan cukup pulas. Dan nggak ada gangguan-gangguan lagi sampai di pagi hari, informasi dari Tika. Nah, singkat cerita, di jam 5:30 pagi, mereka semua ini sudah terbangun. Mereka ini sholat subuh. Dan setelah sholat subuh, Tika dan Nisa ini mulai masak untuk sarapan. Sedangkan Adul dan Roni ini jalan kan menuju ke sumber air untuk mengisi botol yang kosong. Nah, lokasi sumber air ini lumayan jauh. Jadi Adul dan Roni ini jalan dari pos 3 sampai di sana, di sumber air ini bolak-balik PP ini memakan waktu kira-kira 30 menitan. Nah, kemudian mereka berempat pun sarapan dan tetap akan melanjutkan perjalanan ke puncak. Meskipun semalam mereka ini sempat mengalami ya gangguan-gangguan yang cukup menyeramkan kan. Jadi awalnya Adul ini sempat tanya di situ sama ketiga temennya, ini gimana? Kita lanjut ke puncak apa turun aja? Wong semalam udah kayak gitu. Nah, ketiga temennya ini menjawab kompak untuk tetap melanjutkan pendakian sampai di puncak. Karena menurut mereka udah sayang, mereka udah sampai di situ. Nah, akhirnya Adul pun sebagai leader nurutin kan apa yang anggotanya ini kehendaki. Nah, gak begitu lama setelah sarapan itu, mereka berempat ini menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk jalan sampai ke puncak, terutama ini air. Jadi tenda dan tas keril ini mereka tinggal di pos 3 itu. Nah, setelah semuanya beres, mulailah mereka ini jalan untuk menuju ke puncak di sekitaran jam 7:30 pagi. Jadi pendakian mereka berempat di hari itu lancar, cuaca juga sangat cerah, dan kendalanya cuma ya sesekali mereka ini terpleset di jalur. Karena memang informasi dari Tika, trek dari pos 3 sampai di pos 6 ini benar-benar luar biasa terjal dan sangat menguras tenaga. Apalagi ditambah semalam ini sempat diguyur hujan. Nah, singkat cerita, setelah jalan melewati pos 4, pos 5, dan pos 6, tibalah mereka berempat ini di puncak Manik dari Gunung Salak dengan ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut. Nah, mereka sampai di sana itu pada sekitaran jam 1:30 siang. Di sana mereka sempatkan untuk makan siang, mereka foto-foto seperti biasa dan juga menikmati pemandangan yang ada di bawah dari atas awan. Nah, setelah puas menikmati keindahan puncak di sekitaran jam 2:30 siang, mereka pun memutuskan untuk turun kembali ke camp yang ada di pos 3. Nah, ketika mereka ini jalan turun, awalnya ini lancar-lancar aja. Sampai pada akhirnya mereka ini tiba di pos 4. Langit ini yang awalnya nampak sangat cerah di hari itu, mendadak ini berubah jadi sangat gelap. Dan hujan ini turun dengan sangat deras disertai dengan petir. Duar, duar. Nah, waktu itu mereka ini agak panik karena nggak bawa jas hujan. Jadi jas hujan mereka itu mereka tinggal di camp di pos 3 karena mereka ini mengira di hari itu nggak akan turun hujan karena awalnya ini langit ini sangat cerah. Akhirnya mau nggak mau mereka pun tetap lanjut jalan di bawah guyuran hujan daripada mereka ini berhenti. Mereka ini bisa menggigil dan berpotensi kena serangan hipo kan. Jadi mereka ini langsung jalan turun. Nah, setelah mereka ini jalan selama kurang lebih 2 jam, mereka ini belum juga sampai di pos 3. Padahal estimasi waktu turun itu harusnya lebih cepat, tapi ini justru semakin lama. Jadi ketika mereka ini naik dari pos 3 ini menuju ke pos 4, mereka ini kan tempuh dalam waktu ya 1,5 jam.
Sedangkan ketika mereka turun dari pos 4 menuju ke pos 3, mereka ini jalan selama 2 jam, tapi belum juga sampai di pos 3. Kan itu sesuatu hal yang aneh gitu loh. Karena kalau turun ini kan biasanya lebih cepat. Nah, akhirnya di situ Adul ini bilang sama ketiga temannya, ini kita break dulu aja lah, itu ada pohon besar di sana, kita neduh di sana. Nah, ketiga temannya pun nurut. Dan waktu itu hujan ini masih turun, akan tetapi udah nggak begitu deras. Nah, ketika mereka ini sedang duduk dan beristirahat di sana, jam ini sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tapi kondisinya ini benar-benar gelap, karena vegetasi hutan ini benar-benar rapat. Dan langit ini juga masih nampak sangat mendung. Nah, waktu itu Tika ini sempat tanya ke Adul, Dul, ini kita jalan kok lama bener ya? Perasaan waktu kita naik dari pos 3 sampai di pos 4 cuma 1,5 jam. Ini kok turun malah 2 jam lebih. Adul ini menjawab di situ dan ya seperti berusaha untuk menenangkan ketiga temannya. Udah kalian tenang aja, yang penting kita berdoa. Kita ini telat sampai di pos 3 karena barusan hujan. Jalur kan licin, ya wajar kalau kita jalannya agak melambat, jawab si Adul. Nah, nggak lama kemudian hujan ini benar-benar udah reda. Mereka pun langsung lanjut jalan turun kan. Dan bener aja, nggak ada 15 menit, mereka ini udah sampai di pos 3 di sekitaran jam setengah 6 sore. Nah, sesuatu yang aneh terjadi di sini. Ketika mereka sampai di sana, mereka ini kaget rencang semua. Jadi tenda dari mereka ini nampak robek. Jadi kain tenda ini nampak seperti dicakar oleh sesuatu sampai robek. Dan itu nggak cuma satu titik. Jadi ada beberapa titik dari tenda mereka itu yang nampak robek. Gitu loh. Jadi banyak di situ robeknya. Nah, waktu itu Adul ini sebagai leader ini juga bingung di situ. Ini tenda dirobek siapa ya? Apa ada pendaki yang usil? Tapi nggak mungkin. Karena mereka ini nggak sekalipun ketemu sama pendaki yang naik ataupun turun. Wah, jangan-jangan ada hewan buas ya yang datang ke sini pas kami ini lagi ke puncak, batin si Adul. Nah, karena Adul ini sebagai leader, ini udah nangkep ada sesuatu yang nggak beres. Dia pun memutuskan untuk langsung turun di sore itu juga. Dan ketiga temannya ini pun setuju. Karena mereka bertiga juga mulai khawatir kan dengan kondisi pada waktu itu. Nah, setelah mereka ini berkemas, mereka ini sempatkan untuk sholat maghrib, kemudian mereka pun mulai jalan turun di sekitaran jam 6:30 malam. Mereka ini jalan turun. Mereka jalan pelan-pelan karena trek ini benar-benar licin setelah sore itu diguyur hujan. Nah, singkat cerita, setelah mereka jalan turun hampir selama 1 jam, mereka berempat ini belum sampai di pos 2. Jadi sesuatu yang nggak beres mulai dialami lagi oleh mereka. Yang seharusnya mereka turun dari pos 3 ke pos 2, estimasi waktunya ini kan cuma 15 menit. Karena ketika naik aja cuma 30 menit kan, ini mereka jalan udah hampir 1 jam. Nah, waktu itu mereka ini masih terus jalan. Sampai pada akhirnya Adul ini bilang ke teman-temannya untuk berhenti. Stop, kita break dulu di sini. Langsung aja lah Dul, lanjut jalan, kata si Roni. Gak bisa Ron, kita break dulu. Coba kalian lihat ke pelang itu. Dan setelah Roni, Tika dan Nisa ini melihat ke arah pelang yang ditunjuk oleh Adul. Jadi pelang ini ada di satu pohon yang besar di situ. Mereka bertiga ini kaget karena pelang itu bertuliskan pos 3. Loh, kok sampai kita di pos 3 lagi? Tanya si Tika ini kan. Ya aku juga nggak tahu lah Tik, kayaknya ada yang nggak beres, kata si Adul. Dan nggak begitu lama, mereka berempat ini mulai mendengar lagi di situ suara wanita yang lagi nangis seperti di malam sebelumnya. Waktu itu mereka berempat ini langsung panik dan Adul ini langsung ajak temennya untuk jalan turun. Udah, kita coba lagi jalan buat turun karena jalurnya ya cuma ini, jalur turun. Nah, ketiga temennya ini nurut. Jadi mereka semua ini mulai ketakutan. Mereka ini jalan turun lagi. Dan ketika mereka ini udah jalan agak jauh dari pos 3, suara wanita nangis ini udah gak kedengeran lagi. Mereka ini masih terus jalan sampai pada akhirnya mereka berempat ini terduduk di situ dengan lemas. Karena setelah jalan selama 1 jam, mereka ini balik lagi di pos 3. Nah, dari situlah Adul ini langsung bilang ke teman-temannya, udahlah kita di sini aja, kita ngecamp lagi semalam. Ini jelas ada yang jahil sama kita. Yang penting kita jangan lepas berdoa lah. Nah, mau nggak mau, ketiga temannya ini kan nurut daripada mereka ini jalan turun balik lagi ke pos 3. Jadi ada sesuatu yang udah nggak beres menurut si Adul. Nah, kondisinya di situ Nisa ini langsung mulai nangis karena dia ini nampak sangat ketakutan. Nah, waktu itu si Tika ini berusaha untuk menenangkan si Nisa. Udahlah Nis, jangan nangis. Kita semua juga takut di sini. Tapi kondisinya kita ini harus tetap kompak, kata si Tika kan. Akhirnya Nisa pun berangsur-angsur ini mulai diem di situ. Nah, singkat cerita, tenda ini kembali mereka dirikan kan, dengan kondisi yang sangat berantakan di pos 3 itu. Jadi tenda ini kan udah robek di beberapa sisi, dan akhirnya mereka ini cuma lapisi dengan flash sheet, ya untuk meminimalisir lah cuaca dingin yang masuk ke dalam tenda. Nah, mereka ini cuma bisa berharap kalau di malam itu nggak lagi turun hujan.
Nah, setelah tenda berdiri, Tika ini mulai masak di situ, dibantu oleh Adul dan Roni. Sedangkan Nisa ini kondisinya berbaring di dalam tenda. Karena nampak si Nisa ini benar-benar sangat kelelahan. Jadi dia ini disuruh oleh ketiga temannya itu untuk istirahat aja. Nah, masakan ini pun matang. Mereka berempat makan malam. Setelah makan malam, mereka ini sempatkan sholat isya terlebih dahulu sebelum mereka ini tidur. Nah, karena kelelahan di malam itu, mereka berempat ini bisa langsung tertidur dengan sangat pulas. Sampai pada satu momen, mereka pun terbangun karena mendengar suara jerit dan tangisan dari seorang wanita. Jadi suara itu terdengar dari luar tenda mereka. Suara ini diiringi dengan suara benda-benda yang seperti dibanting dari luar tenda. Brak, 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 brak. Kemudian gak begitu lama, suara-suara itu gak terdengar lagi. Dep. Jadi suasana ini kembali sunyi. Akhirnya mereka berempat ini memberanikan diri untuk melihat kondisi di luar. Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi. Nah, ketika mereka ini buka pintu tenda dan keluar, mereka ini melihat kalau semua barang-barang mereka seperti kompor, nesting, piring, dan lain sebagainya ini berantakan seperti habis diamuk oleh seseorang. Nah, waktu itu mereka ini cuma diem karena benar-benar bingung. Dan gak lama kemudian, suara jerit dan tangis wanita itu kembali terdengar. Nah, ternyata suara ini berasal tepat berada di belakang mereka. Jadi di belakang mereka ini menoleh. Ada sosok wanita ini dengan rambut yang sangat panjang dan memakai pakaian seperti jubah berwarna putih. Ini sedang menatap mereka berempat dengan tatapan yang tajam. Jadi wajah dari wanita ini sangat putih. Dan putihnya ini nggak wajar. Kayak orang yang pakai bedak dengan sangat tebal. Jadi seperti apa yang dilihat oleh si Nisa. Nah, secara otomatis mereka berempat ini kan teriak dan akan berlari menjauh dari pos 3 itu. Tiba-tiba langkah kaki mereka ini yang akan lari ini dihentikan oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah sosok kakek tua yang sempat diberi minum oleh si Adul ketika mereka ini baru naik. Ini sedang beristirahat di pos 2 itu, ingat kan? Nah, di momen itulah Nisa ini mengakui kalau pada akhirnya dia ini bisa melihat sosok kakek tua itu dengan sangat jelas. Dimana sebelumnya ketika di pos 2, Nisa ini kan cuma melihat topi caping yang seperti melayang. Jadi penampakan dari kakek tua ini masih sama seperti sebelumnya. Beliau ini memakai topi caping dan membawa seikat kayu bakar di punggungnya. Nah, kemudian kakek tua ini membentak sosok wanita yang mengganggu mereka berempat ini. Pergi kamu, jangan ganggu mereka. Berani kamu ganggu mereka lagi, kamu tak usir dari hutan ini. Nah, wanita ini kembali menjerit di situ. Kemudian menghilang begitu aja, entah kemana. Jadi seperti hilang ini di telan gelapnya malam. Nah, setelahnya kakek tua ini menyuruh Adul dan ketiga temannya ini untuk duduk di situ. Kemudian kakek tua ini berucap, kalian pokoknya jangan turun di malam ini. Tunggu pagi, baru kalian turun. Kalian ini diincar oleh jin jahil yang berwujud wanita. Nah, di situ Adul ini dan teman-teman kan kaget. Adul ini tanya dengan kakek itu, loh kek, emang salah kami ini apa kok sampai dijahilin dari kemarin? Ya gara-gara temanmu itu yang nggak bisa jaga mulutnya. Temanmu itu manggil Mbak Kunti kan. Kakek tua itu sambil menatap ke arahnya Roni. Roni ini cuma diem, dia ini akhirnya nunduk di situ. Kemudian kakek ini kembali berucap, ucapanmu itu didengar oleh jin yang jahil di gunung ini. Dan jin itu berusaha mewujudkan apa yang kamu katakan dengan menjelma menjadi sosok wanita yang kamu sebut kuntilanak. Nah, gak lama kemudian, setelah mereka ini seperti dinasehatin, diwejangi oleh kakek ini, jadi kalian ini jangan macam-macam lagi ketika berada di sini. Kalian ini sadar, kalian ini sedang ada di hutan. Sosok kakek tua ini pun pamit di situ. Udah, pokoknya kalian jangan takut, berdoa pada Tuhan kalian agar tidak diganggu lagi. Kakek ini mau cari kayu bakar dulu ke atas. Nah, setelahnya kakek tua ini pun jalan ke arah atas dan tiba-tiba hilang entah kemana. Nah, sebelum mereka berempat ini sempat mengucapkan terima kasih, kakek tua ini udah nggak kelihatan lagi. Nah, mereka berempat ini kan kondisinya ketakutan. Mereka ini langsung masuk ke dalam tenda dan berusaha untuk bisa tertidur. Jadi sebelum mereka ini bisa tertidur, mereka ini sempat bahas di situ bisik-bisik itu kakek tua siapa ya sebenarnya ya. Nah, waktu itu Adulin cuma bilang, yang jelas kakek tua itu bukan manusia lah, sama-sama jin, tapi kemungkinan ya jin yang baik. Udah, kita nggak usah ngomongin lagi dunia mereka, kita tidur aja, kita berdoa. Akhirnya mereka ini berdoa dan mereka pun tertidur. Nah, singkat cerita, pagi pun tiba. Adul, Roni, Tika, dan Nisa ini pun terbangun di sekitaran jam 5:30 pagi. Mereka berempat ini langsung memutuskan untuk turun tanpa sarapan terlebih dahulu, karena kondisinya mereka berempat ini agak trauma dengan kejadian semalam itu. Jadi mereka ini nggak mau lagi ketemu dengan gelap. Mereka ini harus cepat-cepat. Jadi mereka ini cuma sholat subuh dan setelahnya mulai mengemasi semua barang dan tenda mereka. Dan setelah semuanya ini beres, mereka ini langsung jalan turun. Nah,
ketika jalan turun ini nggak ada kendala apapun, semuanya ini lancar-lancar aja, sampai pada akhirnya mereka ini tiba di base camp. Nah, kondisinya di base camp di siang itu ini masih nampak sepi seperti ketika mereka ini naik kemarin-kemarin. Nggak ada pendaki di sana karena kemungkinan ya pada waktu itu kan bukan musim liburan atau bukan hari libur atau weekend, jadi di hari biasa. Nah, kemudian mereka ini langsung jalan menuju ke titik awal pendakian itu, kira-kira 30 menit. Mereka di sana langsung ambil sepeda motor mereka dan setelahnya mereka pun pulang menuju ke Sukabumi. Mereka ini jalan menuju ke Sukabumi dan singkat cerita sampailah mereka di Sukabumi dengan selamat, alhamdulillah. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh Atika atau Tika ketika melakukan pendakian di Gunung Salak via Cimlati bersama 3 orang temannya. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba. Oke, untuk kisah kali ini dibagikan oleh rencang kita yang namanya Dimas. Jadi Dimas ini asalnya dari Surabaya dan di tahun 2022 dia ini sempat mendaki di Gunung Arjuna via Tretes bersama 2 sahabatnya yang bernama Iwan dan Sekar. Jadi kisah berawal dari sebuah rencana ini yang sudah matang selama berminggu-minggu sebelumnya. Nah, di hari itu, harinya hari Kamis, mereka bertiga ini sudah ngumpul di rumahnya Sekar. Di sana mereka ini ngecek perlengkapan dan logistik yang akan mereka ini bawa dalam pendakian mereka di hari itu. Nah, setelah mereka ini ngecek perlengkapan, mereka ini ngecek logistik dan semuanya ini dirasa lengkap, mereka pun memutuskan untuk langsung berangkat di sekitaran jam 8 pagi dari kota Surabaya. Mereka ini berangkat menuju ke base camp Tretes yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, mereka ini berangkat menggunakan 2 sepeda motor dan kondisinya Sekar ini diboncengin sama Dimas. Iwan ini mengendarai motor sendiri. Berangkatlah mereka. Nah, setelah mereka ini menempuh perjalanan hampir sekitaran 2 jam, mereka bertiga ini udah sampai di sekitaran dari Kecamatan Prigen. Jadi udah deket gitulah dengan base camp Tretes. Tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat lebat. Nah, mau nggak mau, mereka bertiga ini kan akhirnya neduh di salah satu emperan dari toko ini yang nampak tutup. Nah, mereka ini nunggu, dan karena hujan ini nggak kunjung reda, setelah mereka ini nunggu selama hampir ya setengah jam, akhirnya Dimas ini ngajak 2 temannya itu untuk ngopi dulu. Ini gimana kalau kita ngopi dulu? Itu di sebelah kan ada warung. Nah, kedua temannya itu pun setuju. Mereka bertiga ini mampir ke warung itu, kemudian mereka ini pesan kopi, mereka ini makan gorengan, sembari mereka ini ngobrol bercanda, nunggu hujan itu reda. Dan waktu itu si Sekar ini sempat bilang sama kedua temennya, ini selama kita naik gunung, kita ini kok belum pernah ya yang namanya metik bunga edelweiss. Nanti aku mau metik buat oleh-oleh pacarku. Ya nggak boleh lah, Kar. Bunga itu kan dilindungi. Di gunung manapun ini nggak boleh dipetik sembarangan. Kamu ini kayak baru jadi pendaki gunung aja, kata si Dimas. Nah, waktu itu Sekar ini menjawab lagi, Yowis, kalau gitu aku mau metiknya ini diem-diem aja, biar kalian ini nggak tahu, kata si Sekar ini sambil cengengesan. Jadi kedua teman cowoknya ini cuma geleng-geleng kepala dengerin bercandaan dari si Sekar itu. Dan tiba-tiba setelah si Sekar ini berucap seperti itu, terdengar suara batuk dari seorang nenek tua. Jadi nenek tua itu duduk di seberang dari tempat duduk mereka bertiga. Nah, nggak begitu lama nenek tua ini berucap sama mereka bertiga, nek arep munggah gunung, niatmu ya sing apik, aja duwe keniatan kerusak gunung, iso kualat le. Nah, setelahnya nenek ini berdiri dan pergi gitu aja, ninggalin warung itu. Jadi kondisinya mereka bertiga ini agak kaget mereka, karena dari awal mereka ini duduk di dalam warung itu, mereka ini sama sekali nggak ngelihat adanya sosok nenek tua itu sedang duduk itu. Sampai pada akhirnya di situ Sekar ini bilang sama Dimas sama Iwan, dia ini bilang, wis lah, aja dikubris, paling ya wong gendeng kok. Bos, Kar, lambemu itu lo dijogo, wong tua lo, lambemu nek ngomong itu dijogo, kata si Dimas. Kemudian nggak begitu lama, akhirnya di sekitaran jam 11 siang ini hujan ini reda, bener-bener reda. Dimas ini langsung ngajak Iwan sama Sekar ini untuk melanjutin perjalanan kan menuju ke Tretes. Nah, mereka ini jalan. Singkat cerita, mereka pun sampai di pos perizinan dari Tretes di sekitaran jam 11 siang. Lalu mereka bertiga ini langsung melakukan simaksi di sana.
Nah kondisinya di Tretes siang itu nampak kering karena kemungkinan nggak turun hujan, tapi langit ini nampak mendung dan kabut ini udah turun di siang itu dengan tipis, kabut ini udah turun. Nah setelah simaksi beres, mereka bertiga ini langsung menuju ke area base camp. Sesampainya di base camp, Dimas ini tanya sama kedua temennya itu, ini mau langsung naik apa kita istirahat dulu di sini? Nah di situ Sekar ini yang jawab, nanti aja lah agak sorean, badanku ini kok agak capek, agak kayak nggak enak. Yowes kalau gitu, nanti kita berangkat sekitaran jam 4 sore aja. Ini aku bawa tolak angin, diminum dulu, kata si Dimas. Nah waktu itu Iwan ini cuma setuju aja. Oke lah, nanti berangkat sorean aja. Kemudian mereka bertiga ini kan istirahat di sekitaran dari area base camp itu. Nah singkat cerita, di sekitaran jam 4 sore, Dimas ini ngajak dua temennya untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu sebelum mereka ini memulai pergerakan gitu ke jalur pendakian. Dan setelah sholat asar, mereka bertiga ini sekali lagi ngecek perlengkapan dan logistik. Barangkali ya masih ada yang kurang ataupun ada yang ketinggalan gitu kan. Setelah dicek ini semuanya lengkap, aman, mereka ini berdoa dan langsung pergerakan untuk memulai pendakian ini ke atas. Nah, mereka ini bertiga jalan dari base camp menuju ke pos 1 Pet Bocor dengan kondisi ini yang sepi. Nggak ada pendaki yang bareng dengan mereka ini dari bawah, ataupun mereka ini sempat berpapasan dengan pendaki yang baru turun. Itu nggak ada sama sekali. Jadi kondisinya benar-benar sepi. Nah waktu itu langit ini masih nampak mendung, kabut tipis ini udah turun, dan saat itu udah masuk di jam 4:30 sore mereka jalan itu. Nah pendakian dari base camp, informasi dari Dimas untuk menuju ke pos 1 Pet Bocor, mereka ini tempuh selama kurang lebih 20 menitan. Jadi dari base camp dimulai dengan tanjakan Makadam ini yang tersusun rapi. Kemudian sesampainya di satu pertigaan, mereka ini ambil ke arah yang ke kiri, belok ke arah kiri untuk melanjutkan menuju ke pos 1 Pet Bocor. Karena kalau mereka ini ambil jalur yang ke kanan, itu menuju ke tempat wisata air terjun. Jadi air terjun ini ada di sana yang dinamakan air terjun Kakek Bodo dan juga air terjun Alap-Alap. Nah, mereka ini jalan ngambil ke arah yang kiri. Nah, singkat cerita di sekitaran jam 5 lebih 15 menit sore, mereka bertiga ini udah sampai di pos 1 Pet Bocor. Nah, waktu sampai di sana, si Dimas ini tanya lagi sama kedua temannya, ini mau langsung jalan ke pos 2 atau mau istirahat dulu? Karena bentar lagi juga surup, mau masuk ke maghrib, kalau kita jalan juga nggak bagus, kata si Dimas kan. Nah, kedua temannya ini menjawab, kita istirahat aja lah dulu di sini, gampang nanti habis maghrib kita baru lanjut jalan. Mereka bertiga pun akhirnya istirahat kan di satu warung yang ada di sana. Sekalian mereka ini yang ngeteh-ngeteh dulu, mereka makan gorengan sembari nunggu waktu maghrib ini tiba. Nah, ketika maghrib ini tiba, Dimas ini langsung ngajak kedua temannya untuk sholat berjamaah. Waktu itu Dimas ini jadi imam dan kedua temannya ini jadi makmum. Nah, ketika mereka ini sedang melaksanakan sholat di rakaat kedua, ketika Dimas ini sedang membaca surat pendek, tiba-tiba Dimas ini benar-benar merasa kalau tengkuknya ini ada yang niup dari arah belakang. Nah waktu itu Dimas ini berusaha untuk tetap khusyuk dan dia ini tetap melanjutkan sholatnya sampai rakaat ketiga ini selesai. Dimas ini kan salam. Setelahnya dia pun berzikir kan, berdoa, dia mohon perlindungan lah pada Allah. Karena Dimas ini yakin betul kalau barusan ada yang sengaja menjahili dia dengan meniup tengkuknya itu. Nah kondisinya si Dimas ini cuma diem, dia ini nggak ngasih tahu sama kedua temannya kalau barusan dia ini mengalami satu kejadian ganjil. Jadi Dimas ini nggak mau kalau hal itu sampai diberitahukan sama kedua temannya, nantinya hal itu bisa membebani mereka berdua. Nah setelahnya mereka bertiga ini kan kembali melanjutkan perjalanan dari pos 1 ini untuk menuju ke pos 2. Pos 2 ini namanya Kokopan. Mereka ini akan mulai jalan di situ. Nah karena kondisinya ini sudah gelap, jadi masing-masing dari mereka ini mulai menyalakan headlampnya masing-masing. Mereka ini jalan. Dan belum lama mereka ini jalan, gerimis ini mulai turun. Tapi mereka bertiga ini tetap lanjut jalan. Jadi mereka ini sempat pakai jas hujan dulu. Mereka ini tetap lanjut jalan karena informasi dari Dimas waktu itu gerimisnya ini ya cuma rintik-rintik gitulah, kecil, nggak gerimis yang besar. Nah pendakian dari Pet Bocor menuju Kokopan mereka tempuh ini selama kurang lebih 3 jam perjalanan. Jadi dari Pet Bocor mereka bertiga ini jalan melewati ya jalanan yang berupa semen itu cor-coran sampai pada akhirnya kira-kira 1 kilometer mereka ini jalan. Jalanan ini berubah, yang tadinya ini berupa semen itu cor-coran berubah ini jadi treknya ini bebatuan. Jadi jalurnya ini sangat panjang, nanjak, berbatu, belok-belok sampai benar-benar
tenaga mereka ini terkuras, jadi treknya ini sadis. Nah, mereka ini jalan, dan singkat cerita pada sekitaran jam 9 malam mereka ini udah sampai di pos 2 yang dinamakan Kokopan. Jadi waktu itu gerimis ini masih turun, tapi ya turunnya ini cuma rintik-rintik, dan situasinya di pos 2 itu sangat sepi. Cuma ada mereka bertiga, dan ada satu warung yang di sana ini nampak tutup warung itu. Nah, di pos 2 itu informasi dari Dimas, lokasinya ini memang sangat luas, jadi seperti tanah lapang. Ya cukuplah untuk mendirikan banyak tenda di sana. Di sana juga ada sumber air. Jadi awalnya mereka bertiga ini tidak merencanakan untuk mendirikan tenda di sana. Awalnya mereka ini merencanain akan mendirikan tenda ini di pos 3 aja. Tapi yang lihat kondisinya ini masih gerimis dan udah masuk ke gelap kan, waktunya ini udah mulai malam, mereka bertiga ini pun akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda di sana di pos 2. Jadi mereka ini nggak mau ngambil resiko melakukan pendakian di malam hari, karena yang mereka bertiga ini takutkan bisa aja kan mereka ini ketemu dengan binatang buas dan lain sebagainya. Jadi mereka semua ini nggak tahu kondisi hutan ini nantinya bagaimana. Nah, singkat cerita, setelah tenda ini berdiri, gerimis ini reda. Dimas ini langsung ajak kedua temannya untuk masak, dan nggak lama kemudian masakan ini matang, mereka ini makan malam, dan setelah selesai makan malam, mereka bertiga ini langsung melaksanakan ibadah sholat isya. Nah, setelah mereka ini sholat isya, kegiatan ini dilanjutkan dengan kegiatan ya santai-santai, bersantai di depan tenda. Mereka ini ngobrol sambil menikmati secangkir kopi untuk menghangatkan malam itu. Dan gak terasa, waktu ini menunjukkan jam setengah 11 malam. Dan waktu itu ada satu momen di mana Dimas ini merasakan lagi sesuatu yang ganjil. Jadi pada waktu itu, Dimas ini sempat mendengar ada suara langkah kaki dari arah belakang warung yang ada di pos 2 itu. Jadi suara langkah kaki itu terdengar sangat jelas di telinganya Dimas. Padahal kondisinya ini benar-benar sepi, nggak ada orang lain di pos itu selain mereka bertiga. Nah, waktu itu Dimas ini sempat noleh kan ke arah belakang warung itu, karena posisi duduknya ini membelakangi. Dimas ini posisi duduknya membelakangi warung itu. Kemudian di situ Sekar ini tanya, ada apa Dim? Gak ada apa-apa, jawab si Dimas. Nah, karena masih penasaran, akhirnya Dimas ini kan beranjak dari duduknya. Dia ini mulai jalan ke arah belakang dari warung itu. Nah, di situ Iwan ini gantian yang tanya, ada apa toh Dim? Jadi kondisi itu menandakan kalau kedua temannya ini, si Sekar dan Iwan ini nggak mendengar ada suara langkah kaki. Tapi Dimas ini cuma diem aja. Dia ini diem sambil terus jalan. Nah, sesampainya di warung itu, di arah belakang dari warung itu, kemudian Dimas ini kan melihat ke arah belakang warung. Dia terangi area sana dengan headlampnya ini, dia terangi situ. Kondisinya ini benar-benar sepi, nggak ada siapapun, dan lokasi di belakang warung itu ya nampak cuma semak belukar. Jadi semak belukar ini banyak sekali dan nampak gelap. Jadi pada saat itu si Dimas ini menyimpulkan dalam hatinya kalau kejadian barusan ini adalah kejadian ganjil kedua setelah tadi ketika dia sholat. Dia ini ngerasa ada yang meniup tengkuknya. Jadi Dimas ini berucap di situ dengan lirih, astagfirullahaladzim. Setelahnya dia ini jalan kembali kan ke arah teman-temannya dan menjelaskan sama mereka kalau dia ini cuma ya pengen melihat lah area di sekitaran belakang warung itu. Tujuan Dimas bilang seperti itu agar kedua temannya ini tetap tenang gitu, nggak panik. Nah, singkat cerita, di jam 11 malam mereka bertiga ini pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk istirahat, karena mereka ini berencana akan melanjutkan perjalanan pada pagi hari setelah sholat subuh. Jadi pada waktu itu ada dua tenda yang didirikan. Satu tenda ini dihuni oleh si Sekar, dan satu tenda lagi dihuni oleh Dimas dan Iwan. Setelahnya mereka bertiga ini pun mulai masuk kan ke dalam tendanya masing-masing. Nah, nggak lama kemudian, setelah Dimas dan Iwan ini masuk ke dalam tenda, Iwan ini nampak langsung bisa tertidur. Nah, waktu itu Dimas ini masih terus kepikiran, dia ini belum bisa tidur, sambil dia ini menatap ke arah dari langit-langit tenda. Nah, ketika Dimas ini sedang kepikiran kejadian-kejadian itu, tiba-tiba Dimas ini kembali mendengar suara langkah kaki. Jadi kali ini suara langkah kaki itu terdengar dari arah bawah. Jadi seperti seorang pendaki ini yang sedang naik gitu loh. Dia ini dengarkan dengan seksama suara langkah kaki itu. Tapi kok nggak sampai-sampai ya. Jadi seolah-olah langkah kaki itu cuma jalan aja di tempat. Nah, waktu itu Dimas ini benar-benar merasakan kalau itu adalah keganjilan yang ketiga. Dia ini berusaha cuek, nggak gubris. Dia ini berusaha untuk memejamkan matanya sembari berdoa. Dia ini langsung memutuskan di situ untuk langsung tidur aja lah. Aku tak tidur aja lah daripada gini terus.
Dan perlahan suara langkah kaki itu pun menghilang, nggak kedengaran lagi. Di situ Dimas ini berucap alhamdulillah sambil dia memejamkan matanya. Dan nggak lama kemudian, ketika Dimas ini baru memejamkan matanya, Dimas ini mendengar ada suara langkah kaki lagi. Kali ini terdengar seperti jalan ini di sekitaran tendanya. Suara langkah kaki ini suara langkah kaki satu orang. Nah di situ dia berucap lagi, astagfirullahaladzim, kenapa yo? Aku kok diganggu seperti ini, batin si Dimas. Nah, nampak di situ Iwan ini masih aja tertidur dengan pulas. Akhirnya Dimas pun duduk di situ. Dia awalnya mau bangunin Iwan, tapi nggak tega. Dia ini coba dengarkan dengan seksama, suara langkah kaki itu masih terus terdengar. Seperti jalan ini di sekitaran tendanya. Nah, akhirnya Dimas ini kan memberanikan diri kan. Bismillah lah, aku tak keluar tenda. Dia pun buka pintu tenda di situ. Seret, dia keluar kan sambil bawa senter tangan. Dia terangi area sekitaran situ, tapi bener semua nggak ada siapapun, sepi kondisinya. Sampai pada akhirnya Dimas pun memutuskan untuk tidur. Pokoknya bisa nggak bisa ya aku harus bisa tidur ini. Kalau nggak tidur badanku ini bisa jadi malah drop, bisa sakit aku. Akhirnya di tengah kondisi yang seperti itu Dimas ini ya cukup ketakutan lah. Dia pun akhirnya bisa tertidur. Nah waktu berjalan singkat cerita, pagi hari ini pun tiba. Dimas ini terbangun. Jadi Dimas ini bangun lebih dulu di subuh hari. Dia langsung bangunin Iwan di situ. Wan, bangun Wan, subuhan duluan. Setelahnya mereka berdua ini sholat kan, sholat jamaah subuh itu. Nah habis sholat subuh, Dimas langsung bangunin si Sekar di dalam tendanya. Nah di pagi hari itu mereka bertiga ini masak, mereka ini sarapan. Dan di sela-sela mereka bertiga ini sedang sarapan, Dimas ini sempat tanya sama Sekar, Kar, semalam kamu ini keluar tenda nggak? Pipis atau kemana gitu? Enggak sama sekali. Aku semalam ya masuk tenda itu langsung tidur. Sampai pagi tadi dibangunin sama kamu itu. Kenapa Dim? Jadi Sekar ini menjawab pertanyaan dari Dimas ini dengan agak terbakta waktu itu. Jadi agak ya kayak tergagap gitulah. Ya nggak apa-apa sih, jawab si Dimas kan. Aku ini yang ngerasa aja kayak ada orang yang naik gitu loh tadi malam. Terus aku juga ngedengar ada suara langkah kaki ini di sekitaran tenda. Nah di situ Iwan ini yang nyaut. Ya mungkin pendaki yang naik gitu loh Dim, apa pendaki yang turun. Nah kondisinya Dimas ini cuma manggut aja dengar jawaban dari si Iwan. Dalam batin si Dimas, ya tadi malam aku juga ngecek ngiranya ya juga kayak gitu lawan. Tapi kan setelah tak cek ini sepi. Dimas ini cuma batin aja. Nah singkat cerita setelah mereka ini sarapan, mereka ini sempatkan untuk ngambil air terlebih dahulu di sumber air. Kemudian mereka ini berkemas dan langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3 yang dinamakan Pondokan. Nah perjalanan mereka dari pos 2 untuk menuju ke pos 3 ini cukup panjang rencang semua. Estimasi waktunya ini sekitaran 3 jam dan mereka ini mulai jalan di sekitaran jam 8 pagi. Jadi trek dari pos 2 menuju ke pos 3 ini benar-benar ya bisa dikatakan ini nguras tenaga lah. Treknya ini terus nanjak, treknya ini bebatuan. Mereka bertiga ini juga melewati satu tanjakan yang sangat terkenal di sana yang dinamakan, mohon maaf, tanjakan Asu. Nah, mereka ini jalan. Setelah melewati tanjakan Asu ini, mereka mulai masuk ke dalam satu kawasan hutan. Jadi hutan ini sangat terkenal juga di sana, yaitu hutan lupa diri atau lebih dikenal dengan nama ya Alas Lali Jiwo. Mungkin rencang semua udah tahu. Nah, singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai kan di Pondokan, di pos Pondokan itu. Waktu itu Sekar ini sempat bilang di sana sama kedua teman cowoknya, ini istirahat dulu lah, aku ini capek banget. Ya udah santai dulu di sini. Lagian ini masih siang, kata si Dimas kan. Jadi mereka ini sampai di Pondokan pada sekitaran jam 11 siang. Jadi waktunya ini kan masih panjang untuk mereka ini melanjutin pendakian mereka kan. Di sana mereka ini istirahat. Mereka sempat juga ngopi di sana kan, karena kondisinya mereka bertiga ini belum sempat ngopi tadi di pos 2. Jadi di pos 2 tadi ini mereka cuma sarapan aja. Nah, di hari itu langit ini nampak mendung seperti kemarin. Kabut pun turun dengan kondisi ini yang tipis. Nah di sana mereka ini istirahat dan setelah cukup istirahatnya mereka pun langsung melanjutkan perjalanan dari Pondokan ini untuk menuju ke satu kawasan yang dinamakan Lembah Kidang. Jalanlah mereka di sekitaran jam 12 siang itu setelah mereka ini sholat zuhur. Jadi estimasi dari pos 3 menuju ke Lembah Kidang ini sekitaran gak begitu jauh, 30 menit. Mereka ini jalan sampai pada akhirnya di sekitaran jam 1 siang mereka ini berhenti. Karena mereka bertiga ini seperti baru seperti baru menyadari kalau mereka bertiga ini jalan ini sudah melebihi dari estimasi waktu yang seharusnya. Yang seharusnya ini kan cuma setengah jam. Nah mereka ini jalan udah sekitaran 1 jam. Sampai pada akhirnya di situ Dimas ini kan berusaha untuk menenangkan kedua temannya
yang kondisinya udah agak panik karena takut tersesat. Di situ Dimas ini bilang, kita ini jalan tadi pelan banget, jadi agak lambat lah, molor waktunya sampai 1 jaman. Nah, Iwan ini menjawab di situ, enggak Dim, aku ini ngerasa aneh. Apa kalian berdua ini nggak ngerasa aneh? Ini kita di hutan, tapi jalan di hutan ini kok kayak bukan di jalur pendakian ya. Jadi Iwan ini merasa aneh. Iya, aku juga ngerasa seolah-olah situasinya kok agak nggak enak, agak beda. Si Sekar ini ikut menyaut di situ. Nah, waktu itu Dimas ini sekali lagi berusaha untuk membuat kedua temannya ini nggak panik, membuat kedua temannya ini tenang. Udah, kalian berdua ini mikirnya yang positif lah, jangan pikiran yang aneh-aneh. Akhirnya Iwan dan Sekar ini nggak ngomong apa-apa lagi, mereka ini cuma diem. Hanya saja nggak bisa dipungkiri, mata dari mereka berdua ini seperti nggak tenang gitu loh. Jadi seolah-olah mereka ini berada di satu tempat ini yang asing. Nah, sebenarnya Dimas juga mengakui dalam ceritanya ini, kalau pada saat itu dia juga baru seperti tersadar kalau mereka bertiga ini jalan, ini nggak berpapasan sama sekali dengan pendaki yang naik ataupun turun. Jadi kondisinya ini benar-benar sepi. Akan tetapi Dimas ini berusaha kan tetap berpikir positif. Di situ dia ini cuma mikir kalau memang dari kemarin mereka bertiga ini mulai naik kan dari base camp ini ya, pendakian juga sepi. Nah, setelahnya mereka ini tetap melanjutkan pendakian mereka sampai pada akhirnya setelah mereka ini jalan hampir selama 1 jam lagi, mereka bertiga ini kembali berhenti. Dan di situ Iwan ini berusaha meyakinkan Dimas sama Sekar ini benar mau lanjut jalan. Jadi Iwan ini merasa rencang semua kalau mereka ini jalan udah terlalu jauh dan seperti muter-muter nggak karuan aja dari tadi. Karena benar-benar ya nggak masuk akal menurut Iwan. Jalan dari pos 3 menuju ke Lembah Kidang ini udah hampir setengah hari, tapi kok nggak sampai-sampai. Iwan ini kan agak curiga di situ dengan kondisi mereka. Nah, setelahnya mereka bertiga ini kan berembuk untuk gimana ini selanjutnya. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk turun aja, nggak ngelanjutin perjalanan ke atas karena merasa pendakian mereka ini udah nggak bagus. Jadi seperti ada sesuatu yang nggak beres. Nah, ketika mereka bertiga ini sedang jalan turun, tiba-tiba dari arah bawah mereka ini melihat ada seorang kakek tua ini yang jalan ke atas. Nah, nampak kakek tua itu memakai topi caping, topi khas petani. Beliau ini mengenakan pakaian dan celana ini berwarna hitam. Nah, nampak kakek tua itu juga membawa keranjang yang dibuat dengan lilitan bambu. Nah, mereka ini terus jalan. Dan ketika mereka ini berpapasan, Dimas ini kan sempat nyapa di situ dan dia ini juga bertanya sama kakek tua itu, "Nun sewu mbah, badhe teng pundi?" Kakek itu cuma menjawab, "Arep neng pasar le." Sambil beliau ini terus jalan ke atas. Nah, mereka bertiga ini agak bingung dengan jawaban kakek tua tersebut. Loh, kok mau ke pasar? Dan setelahnya mereka bertiga ini nggak mau ambil pusing, mereka ini akan melanjutkan perjalanan. Dan ketika mereka ini baru aja berpapasan dengan kakek tua itu, mereka bertiga ini sempat melihat isi dari keranjang kakek tua tersebut, di mana isi dari keranjang itu ternyata adalah bunga Edelweiss. Mereka ini agak kaget lagi, loh kok bunga Edelweiss? Nah, di momen itu si Dimas ini bilang sama Iwan dan Sekar, udahlah jangan dipikirin, urusannya sendiri-sendiri, ayo lanjut jalan aja, nyari tanah yang agak landai, terus kita sholat asar dulu. Akhirnya mereka pun jalan kan, mereka jalan dan setelahnya menemukan lokasi tanah yang agak landai. Di situ mereka ini melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah. Setelah sholat mereka kembali melanjutkan perjalanan turun. Nah, waktu itu sudah menunjukkan jam 5 sore. Langit ini sudah gelap karena mendung dan kabut ini turun dengan cukup tebal. Lalu mereka ini memutuskan untuk berhenti di satu titik lokasi dan mulai membahas kenapa perjalanan turun ini terasa sangat lapang. Jadi mereka ini seperti baru ngeh lagi, seperti baru menyadari. Sekalian mereka di situ mulai menyalakan headlampnya masing-masing karena kondisinya ini kan udah mulai gelap. Nah, gak lama kemudian ketika mereka bertiga ini sedang membahas kejanggalan itu, tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat lebat. Nah, mereka bertiga ini kan langsung pakai jas hujan di situ. Jadi mereka ini pakai jas hujan, mereka ini jalan nyari pohon yang agak besar lah untuk mereka ini berteduh terlebih dahulu kan, karena kondisinya ini hujan sangat lebat. Nah, waktu itu ketika mereka bertiga ini udah mulai lelah berjalan dan menggigil kedinginan, tanpa disengaja mereka ini bertiga melihat ada sebuah bangunan di tepi jalur. Karena kondisinya mereka ini sama sekali nggak menemukan pohon ini yang besar untuk berteduh, tapi mereka ini malah melihat satu bangunan ini di tepi jalur. Bangunan ini besar, cukup besar. Nah, bangunan itu nampak seperti sebuah pendopo yang terbuat dari kayu. Mereka bertiga ini akhirnya jalan agak cepat ke arah pendopo itu untuk berteduh. Jadi pendopo ini cukup luas dan nampak ya sudah lama nggak digunakan gitu lah, karena kondisinya ini
benar-benar kotor, banyak sekali debu dan juga sarang laba-laba di situ. Nah, kemudian mereka bertiga ini duduk di situ dan mulai menyadarkan bau mereka kan di dinding dari pendopo itu karena mereka ini sangat kelelahan. Dan tanpa direncanakan oleh mereka bertiga, mereka ini istirahat di situ sampai akhirnya ketiduran. Nah, entah berapa lama mereka ini ketiduran, singkat cerita, Dimas ini bangun terlebih dahulu. Dimas ini bangun duluan. Nah, ketika Dimas ini bangun, hari ini udah gelap, jadi udah malam, hujan ini udah reda. Jadi Dimas ini terbangun, karena dia ini mendengar sayup-sayup suara orang-orang yang sedang berbicara. Tapi pembicaraan dari orang-orang ini terdengar gak jelas, dan bagi Dimas ini agak aneh. Dia ini pelan-pelan kan di situ membuka matanya. Dan setelahnya Dimas ini agak kaget karena dia melihat di depannya ini dengan jarak yang agak jauh nampak banyak sekali cahaya dari obor ini sudah dinyalakan. Di sana juga nampak terlihat banyak orang-orang ini yang sedang berlalu lalang seperti di sebuah pasar tradisional. Nah, orang-orang yang Dimas ini lihat di sana ini nampak mengenakan pakaian. Ini layaknya pakaian yang dikenakan pada zaman kerajaan kuno, kerajaan masa lampau. Dan gak lama kemudian Dimas ini juga melihat di lokasi itu ada sosok kakek tua yang sempat berpapasan dengan mereka bertiga di jalur pendakian. Kakek tua itu wajahnya ini nampak tersenyum ramah sembari melambaikan tangan ke arahnya Dimas. Jadi seolah-olah meminta Dimas ini untuk menghampirinya. Dan kakek tua itu nampak seperti sedang berjualan sesuatu menggunakan keranjang bambu yang mungkin tadi dia ini bawa kan, yang Dimas dan teman-teman ini ya. Nah, kondisinya Dimas ini agak shock di situ. Ini kenapa ya? Kok ada seperti pasar di sini? Sampai pada akhirnya dia ini kan agak shock. Dia lalu membangunkan kan kedua temannya di situ, si Iwan sama Sekar, bangun-bangun. Nah, ketika Iwan sama Sekar ini bangun, mereka berdua, si Iwan dan Sekar ini juga langsung terkejut di situ, agak shock. Kemudian Sekar ini berucap dengan lirih di situ, "Dim, itu apa, Dim? Kok ada pasar di tengah hutan?" Dimas dan Iwan ini kondisinya cuma diem aja di situ. Nah, waktu itu kakek tua ini masih terus nampak tersenyum ramah dan terus melambaikan tangannya ke arah mereka bertiga. Dan setelah mereka akhirnya berdiskusi kecil di situ, mereka pun memutuskan untuk menghampiri kakek tua itu. Karena kakek tua itu nampak tersenyum ramah. Beliau ini juga terus melambaikan tangan ke arah mereka bertiga. Jadi seolah-olah ingin bertemu dengan mereka. Jadi mereka bertiga ini akhirnya akan ke sana dan rencananya akan bertanya dengan kakek tua itu kalau sebenarnya mereka bertiga ini lagi ada di mana gitu loh. Nah, mereka bertiga ini mulai jalan dari pendopo itu dengan membawa tas kerilnya masing-masing kan. Pelan-pelan mereka ini jalan. Nah, ketika mereka sudah dekat dengan pasar tersebut, mereka ini mulai mencium di situ aroma wewangian dari bunga dan aroma kemenyan ini yang sangat menyengat. Tapi ini mereka masih terus jalan kondisinya untuk mendekati kakek tua itu, seperti gak memperdulikan bau itu gitu. Nah, sesampainya di tempat kakek tua itu berjualan, mereka bertiga ini akhirnya melihat dengan sangat jelas kalau wajah dari kakek tua itu sangat pucat dan senyumnya itu adalah senyum aneh, jadi seperti menyeringnya gitu loh. Dan tatapannya ini kosong ke depan, gak memandang ke arah mereka bertiga ini sama sekali, gak memandang. Jadi ternyata tatapannya ini kosong, senyumnya ini aneh, seperti menyeringnya. Nah, di momen itulah Dimas, Iwan, dan Sekar ini benar-benar langsung ketakutan karena mereka ini melihat semua pedagang yang ada di sana, bahkan termasuk kakek tua itu. Mereka semua ini menjual keperluan untuk jenazah seperti kain kafan, kembang, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah mereka bertiga juga baru seperti baru menyadari kalau semua yang ada di sana, mulai dari pedagangnya sampai pembelinya, semuanya ini berwajah pucat dan mengeluarkan suara-suara yang aneh. Nah, dari situlah mereka bertiga ini kan langsung lari. Mereka ini teriak-teriak ketakutan sampai pada satu titik lokasi mereka ini berhenti karena mereka ini merasa sangat kelelahan. Mereka ini ngos-ngosan. Jadi pada waktu itu suasana ini benar-benar mencekam. Suasana ini gelap, sepi di tengah hutan. Mereka bertiga ini cuma diem-dieman, nggak saling bicara sama sekali, sunyi. Dan tiba-tiba terdengar suara nenek tua ini sedang seperti menembangkan lagu Jawa. Nah, secara otomatis mereka bertiga ini kan agak kaget di situ. Nah, ini nenek tuanya siapa? Tengah malam gini kok nembang di tengah hutan? Gak lama kemudian, setelah mereka ini berusaha mencari dari mana suara nenek tua itu berasal, ternyata suara itu berasal dari satu pohon yang kondisinya ini pohon ini sangat besar dan pohon ini terletak di belakang mereka. Jadi suara nenek tua itu berasal dari balik satu pohon besar itu dan sosok nenek tua ini nggak kelihatan. Jadi kondisinya mereka bertiga ini nggak melihat sosok itu sama sekali. Sosok nenek tua sama sekali mereka ini nggak melihat. Mereka ini cuma mendengar suaranya aja. Kemudian nggak begitu lama,
nenek tua ini terdengar berucap, "Cahayu, ndang balik nopo sing wis mbok jupuk yo. Nek kowe mbek kanca-kancamu isih pengen mulih ning omah." Nah, setelahnya nenek tua ini kembali menambahkan lagu Jawa di situ. Nah, dari situlah Dimas ini langsung ngajak teman-temannya untuk membaca ayat kursi ataupun ya doa-doa sebisanya lah, sehafal-hafalnya. Karena Dimas ini sadar betul situasi mereka bertiga ini sedang menghadapi sesuatu yang sangat-sangat di luar nalar. Dan gak lama kemudian angin ini mulai berembus dengan cukup kencang di situ. Sampai pepohonan yang ada di sana ini semuanya bergoyang. Setelahnya semua ini mendadak hening, sunyi, dep, gak ada lagi hembusan angin, gak ada suara apapun, gak ada suara dari sosok nenek tua itu yang tadi seperti menembangkan lagu Jawa. Jadi benar-benar sunyi. Dan gak begitu lama, mereka bertiga ini kan akhirnya mengamati sekeliling kan, dan mereka ini benar-benar kaget. Loh, mereka ini udah ada di pos 2, di Kokopan, dan matahari ini juga nampak udah bersinar. Jadi kondisinya ini seperti pagi hari. Kemudian melihat kejanggalan seperti itu, si Dimas ini kan langsung lihat jam tangannya di situ. Loh, kok bener udah jam 6 pagi. Akhirnya di situ Dimas ini langsung ajak kedua temennya kan, untuk sholat subuh berjamaah karena udah kelewat jam subuh ini kan. Dan gak lupa setelah mereka ini sholat subuh, mereka ini mengucapkan syukur kepada Allah karena mereka bertiga ini baru aja ya merasakan atau mengalami satu kejadian yang benar-benar gak masuk di akal. Nah, gak lama kemudian setelah sholat, setelah berdoa, jadi Dimas dan Iwan ini kan belum sempat nanya sama si Sekar tentang apa yang dikatakan oleh nenek tua itu semalam. Kalau si Sekar ini disuruh ngembaliin sesuatu yang dia ini ambil kalau mereka ini masih pengen pulang ke rumah. Jadi sebelum ditanya sama si Iwan, sama si Dimas, Sekar ini udah ngaku duluan kalau dia ini ternyata sempat metik Edelweiss di sekitaran dari pos 2 ketika mereka ini ngecamp nginep di sana. Jadi suara langkah kaki terakhir yang seperti berjalan di sekitaran tenda itu yang sempat didengar oleh Dimas ketika mereka bertiga ngecamp di sana, itu adalah suara langkah kaki dari Sekar. Jadi Sekar ini jalan ngendap untuk metik Edelweiss di sekitaran pos 2 di malam hari agar kedua temannya ini nggak tahu. Nah, setelahnya Sekar ini kan disuruh langsung kembaliin Edelweiss itu kan ke tempat di mana dia memetiknya oleh si Dimas. Dan gak lama kemudian setelah si Sekar ini ngembaliin Edelweiss itu, mereka bertiga ini pun jalan turun menuju ke base camp. Nah, singkat cerita, sesamanya di base camp, mereka kemudian membersihkan badan, mereka istirahat di sana. Nah, ketika mereka bertiga ini sedang istirahat, mereka ini ya sedang ngopi lah di sana. Tiba-tiba ada satu pendaki ini yang menghampiri mereka. Jadi pendaki ini berucap sama mereka, "Kenali Mas, nama saya Seto, saya dari Malang." "Oh iya Mas, kalau boleh tahu kalian bertiga ini ngalami apa ya di atas? Kok aura dari kalian ini semuanya agak panas?" Nah, disitulah Dimas, Iwan, dan Sekar ini menjelaskan semua yang mereka ini alami kan. "Percaya nggak percaya Mas Seto, kami ini ngalami hal seperti ini." Dan ternyata Seto ini percaya. Dan Seto ini juga punya kemampuan di situ mengenai hal-hal spiritual dan supranatural. Sampai pada akhirnya mereka bertiga ini dinetralkan oleh si Seto ini. Jadi biar kedepannya ini baik-baik aja ketika mereka ini pulang ke rumah, kata si Seto. Nah, singkat cerita di sekitaran jam 4 sore setelah mereka bertiga ini melaksanakan ibadah sholat asar kan, mereka pun berpamitan. Jadi mereka bertiga ini pamit sama si Seto dan langsung pulang ini menuju ke Surabaya. Dan alhamdulillah mereka sampai di Surabaya ini dengan selamat tanpa ada satu kendala apapun. Nah, itulah cerita dari Mas Dimas, Mas Iwan, dan Mbak Sekar ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuna di tahun 2022 melalui jalur Tretes. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.